Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Khofiful Umam, mahasiswa Universitas Mercu Buana dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Program Studi Akuntansi. Oke, di sini saya akan membahas mengenai poin-poin penting dalam meningkatkan kemampuan literasi bangsa dengan pemahaman berbahasa Indonesia yang baik. Mohon disimak videonya. Literasi adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi seperti membaca, berbicara, menyimak, serta menulis dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan tujuannya. Pada akhirnya, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa hal terpenting dalam istilah literasi adalah bahasa dan bebas dari buta huruf. Kutipan dari Sulby Elizabeth pada tahun 1986. Dengan demikian, kemampuan literasi harus ditanamkan sedini mungkin. Tentunya pendidikan menjadi faktor utama yang dapat mendukung terciptanya gerakan literasi yang baik bagi generasi muda penerus bangsa. Dalam hal ini, peran bahasa Indonesia untuk meningkatkan literasi bangsa sangatlah penting. Pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik merupakan salah satu kunci utama untuk meningkatkan literasi bangsa. Peran bahasa Indonesia dalam rangka meningkatkan literasi bangsa yaitu dengan melek huruf serta memahami dengan baik bahan-bahan bacaan sehingga mampu untuk menyerap banyak ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dapat melakukan berbagai macam inovasi di berbagai bidang. Pemahaman bahasa Indonesia yang baik dalam hal meningkatkan literasi bangsa juga bertujuan seperti apa yang dikatakan oleh Paulo Freire sebagai conscientization, yaitu proses belajar yang bertujuan melahirkan kesadaran kritis, individual atau kelompok yang bersifat otonom, memanusiakan, dan memerdekakan. Paulo Freire pada buku Pedagogi Kaum Tertindas pada tahun 1970. Artinya, literasi menyangkut pula sebuah proses penanaman metode berpikir yang dapat bermanfaat bagi pembangunan manusia. Namun, pada kenyataannya, tingkat literasi bangsa Indonesia masih sangat rendah. Buktinya UNESCO menyebutkan bahwa Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi dunia, yang artinya minat baca sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Hanya 0,001%, yang artinya dari 1000 orang Indonesia hanya 1 orang yang rajin membaca. Riset berbeda bertajuk World Most Literate Nation Ranked yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016 lalu, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Persis berada di bawah Thailand yang berurutan 59 dan di atas Botswana yang berurutan pada 61. Padahal dari segi penilaian infrastruktur untuk mendukung membaca, peringkat Indonesia berada di atas negara-negara Eropa. Maka dari itu, fokus dari pembahasan ini adalah menganalisa dan memberikan informasi bahwa betapa pentingnya pemahaman bahasa Indonesia yang baik dalam meningkatkan literasi bangsa Indonesia. Besar harapan saya video presentasi ini dapat memberikan manfaat dan memberikan kesadaran bagi kita semua bahwa literasi itu sangat penting bagi diri sendiri, juga untuk bangsa, serta generasi kedepannya untuk meningkatkan kualitas bangsa. Dan menurut saya pribadi, dalam rangka meningkatkan literasi bangsa, semua elemen masyarakat dan pemerintah harus sadar serta segera melakukan upaya yang dapat meningkatkan literasi bangsa, seperti halnya melakukan pengembangan keterampilan pemahaman bacaan sejak dini, gerakan melek huruf, dan lain sebagainya, karena semua upaya dapat mudah dilakukan jikalau kita bergerak bersama-sama demi masa depan yang lebih baik. Dalam pembahasan kali ini, menurut saya ada 3 poin penting untuk meningkatkan kemampuan literasi bangsa dengan pemahaman berbahasa Indonesia yang baik. Yang pertama yaitu melek huruf. Menurut BPS atau Badan Pusat Statistik mencatat
Angka melek huruf atau AMH penduduk usia 15 tahun ke atas di Indonesia sebesar 96,35% pada tahun 2022. Ini berarti 96 dari 100 penduduk dewasa di Indonesia yang telah memiliki kemampuan membaca dan menulis. Angka melek huruf di Indonesia pada tahun 2022 terpantau meningkat 0,31% poin dari tahun sebelumnya yang sebesar 96,4%. Presentase tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Menurut jenis kelaminnya, angka melek huruf di antara penduduk laki-laki berusia 15 tahun ke atas di dalam negeri sebesar 97,42%, sedangkan persentasenya untuk penduduk perempuan lebih rendah, yakni 95,26%. Dari daerah tempat tinggalnya, angka melek huruf di perkotaan tercatat sebesar 97,91%. Persentasenya lebih tinggi jika dibandingkan di pedesaan yang sebesar 94,21%. Angka-angka tersebut mungkin sudah terlihat baik karena selalu ada peningkatan di setiap tahunnya. Namun mungkin masih ada beberapa bagian daerah yang masih rendah tingkat angka melek hurufnya. Dan inilah yang kita harus sosialisasikan kepada masyarakat luas, mengingat sangat pentingnya melek huruf bagi diri sendiri maupun bangsa serta generasi masa depan bangsa. Yang kedua yaitu keterampilan pemahaman bahan bacaan. Keterampilan pemahaman membaca merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang. Keterampilan ini perlu dikuasai oleh pembelajar agar mampu beradaptasi dan berhasil menghadapi tantangan masa depan. Pemahaman adalah kunci untuk memperoleh pengetahuan baru. Dan pada masa kini, pemahaman sebagai sebuah proses yang aktif diperlukan saat mendengarkan informasi dari berbagai media. Membaca dengan terampil dapat melatih pemahaman secara efektif. Membaca merupakan kunci untuk memperoleh pengetahuan baru, sehingga dapat dikatakan bahwa pemahaman bacaan merupakan keterampilan dasar yang harus dikuasai setiap orang untuk mampu memahami bentuk lain dari sumber pengetahuan. Oleh karena itu, keterampilan membaca merupakan faktor penting yang mempengaruhi kualitas pendidikan serta kualitas kehidupan seseorang sehingga dewasa. Pembaca yang terampil adalah pembelajar sepanjang hayat. Paparan tersebut sejalan dengan arah kebijakan dan strategi di bidang pendidikan, yang mana sasaran utama pendidikan masa kini adalah revolusi mental melalui peningkatan budaya literasi dalam pendidikan. Literasi tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan. Literasi menjadi sarana peserta didik dalam mengenal, memahami, dan menerapkan ilmu yang didapatkannya di bangku sekolah. Kecakapan literasi merupakan tujuan utama arah revolusi mental dalam pendidikan. Kecakapan literasi sangat diperlukan. Hal ini terpaut dengan kebutuhan kompetensi abad ke-21 yang menuntut setiap individu untuk mampu berpikir secara kritis, kreatif, dan komunikatif, dan sanggup bekerja sama. Literasi dasar merupakan kecakapan abad ke-21 yang seharusnya dikuasai oleh seluruh bangsa di dunia. Yang ketiga yaitu pentingnya kesadaran literasi terhadap bangsa. Tingkat literasi masyarakat suatu bangsa memiliki hubungan vertikal terhadap kualitas bangsa. Tingginya minat membaca buku seseorang berpengaruh terhadap wawasan, mental, dan perilaku seseorang. Bangsa Indonesia adalah bangsa dengan tingkat literasi yang masih sangat rendah, padahal sudah 70 tahun sejak Indonesia menjadi negara merdeka. Ada banyak faktor kenapa literasi masyarakat Indonesia memiliki persentase yang rendah. Permasalahan ini harus segera mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Bagaimana wacana mengenai melek bacaan menjadi perhatian serius dalam semua kalangan masyarakat. Ketika keadaan melek bacaan menjadi sebuah budaya di Indonesia, maka bukanlah hal yang mustahil untuk menjadi bangsa yang tidak hanya berhasil berkembang tetapi juga sebagai bangsa yang maju. Kualitas suatu bangsa ditentukan oleh kecerdasan dan pengetahuannya, sedangkan kecerdasan dan pengetahuan dihasilkan oleh seberapa ilmu pengetahuan yang didapat. Sedangkan ilmu pengetahuan didapat dari informasi yang diperoleh dari
lisan maupun tulisan. Semakin banyak penduduk suatu wilayah yang semangat mencari ilmu pengetahuan, maka akan semakin tinggi tingkat peradabannya. Budaya suatu bangsa biasanya berjalan seiring dengan budaya literasi. Faktor kebudayaan dan peradaban dipengaruhi oleh membaca yang dihasilkan dari temuan-temuan kaum cendekia yang diabadikan dalam tulisan, yang menjadikan warisan literasi informasi yang sangat berguna bagi proses kehidupan sosial yang dinamis. Namun, ironisnya, jumlah terbitan buku di Indonesia tergolong rendah, tidak sampai 18.000 judul buku per tahun. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan Jepang yang mencapai 40.000 judul buku per tahun. Sumber dari majalah Oase edisi April tahun 2014. Sebagai warga Indonesia, tentu hal ini sangat menyedihkan bagi kita. Ketenangan pemerintah dan mungkin masyarakat Indonesia juga dalam menghadapi fenomena ini menunjukkan budaya literasi masih terpinggirkan pada lanskap ekonomi dan politik kita. Maka disinilah hal yang membuat kegelisahan saya pribadi berawal, karena budaya literasi sangat berperan dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, yang pada gilirannya nanti akan membentuk suatu bangsa yang berkualitas. Oleh karena itu, adalah sebuah kesalahan besar meminggirkan isu ini dari perbincangan publik, apalagi meninggalkannya dalam proses perumusan kebijakan publik. Dari pembahasan yang sudah dipaparkan, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa buku adalah jendela dunia dan membaca adalah kuncinya. Dengan membaca buku, ilmu pengetahuan akan didapatkan. Kegiatan membaca akan menambah wawasan sekaligus mempengaruhi mental dan perilaku seseorang, dan bahkan memiliki pengaruh besar bagi masyarakat. Pada gilirannya, kegemaran membaca ini akan membentuk budaya literasi yang berperan penting dalam menciptakan bangsa yang berkualitas. Akhirnya, mari kita membangun kesadaran bersama budaya literasi Indonesia sudah berada di dalam kondisi yang sangat kritis. Kalau para pemimpin kita kelihatan begitu tenang, bahkan tidak peduli, tampaknya sudah saatnya kelompok-kelompok masyarakat sipil memperjuangkan budaya literasi dan mengingatkan pemerintah serta elit politik agar segera mengambil kebijakan yang efektif. Jika tidak, Indonesia akan terus terpuruk dan menjadi negara paria. Budaya literasi adalah masalah serius. Dan terakhir, menurut saya pribadi, kita semua harus sadar bahwa kita sedang dalam kondisi yang sangat kritis dalam hal literasi, serta pemerintah juga harus sadar akan hal tersebut, serta harus segera melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan literasi bangsa, yang mana itu semua dilakukan untuk masa depan bangsa. Pemerintah mungkin bisa bekerja sama dengan pihak-pihak swasta maupun lainnya untuk melakukan upaya-upaya meningkatkan literasi bangsa. Salah satunya mungkin contohnya upaya seperti halnya melakukan pemberantasan buta aksara atau gerakan melek huruf, mengembangkan dan meningkatkan keterampilan memahami bahan bacaan sedini mungkin, dan lain sebagainya, agar setidaknya sedikit demi sedikit kesadaran literasi terhadap bangsa kita itu bisa meningkat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sebagai penutup, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentase dengan salam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.